Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak sekalian kelas 11 yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Setelah lama kita tidak berjumpa karena kondisi pandemi ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk belajar kembali mata pelajaran akidah akhlak dengan materi tentang tasawuf. Sebelumnya Ustaz sampaikan selamat belajar di semester genap ini. Pada kesempatan ini materi tasawuf, materi yang memang lumayan susah sebenarnya. Tapi materi ini kalau kita runtut dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, materi ini bagian dari pertama, materi iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah, kita udah pelajari kemarin. Kemudian yang kedua, setelah beriman ada rukun Islam. Bagaimana rukun Islam itu? Ini implementasi dari iman adalah rukun Islam. Implementasi artinya pelaksanaan dari iman adalah melaksanakan kaidah-kaidah hukum Islam dalam berupa ajaran-ajaran Islam. Jadi rukun Islam itu melaksanakan implementasi iman dalam bentuk pertama membaca syahadat gitu ya, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian berangkat haji ke Baitullah. Nah, ini bagian dari rentetan dari nanti sebelum kajian tasawuf. Nah, selanjutnya setelah nanti rukun iman, rukun Islam, ada yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah beribadah seolah-olah melihat Allah apabila tidak bisa melihat Allah yang melihatnya. Nah, disinilah berawal dari konsep tasawuf itu sendiri. Artinya apa? Konsep tasawuf ini adalah bagaimana kita menempatkan beragama itu dalam pandangan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana etika dengan Tuhan, bagaimana etika dengan manusia, bagaimana etika dengan alam. Nah, ini sebenarnya kajian-kajian tasawuf. Nah, lebih menukik ke dalam lagi, kita akan bahas apa itu tasawuf. Ternyata tasawuf secara etimologi, secara bahasa itu dihubungkan dari kata tasawuf itu sendiri. Kita kutip dari pendapatnya Harun Nasution. Beliau menyebutkan istilah tasawuf itu ada mengandung 5 istilah. Yang pertama, tasawuf itu berasal dari kata safa, artinya suci. Suci di sini bisa dipahami orang-orang sufi itu batinnya sangat bersih dan penuh keikhlasan. Jadi tidak ada pamrih apa yang dia lakukan, tidak mengharap apa yang dia lakukan, murni karena Allah. Inilah mendasari kata-kata tasawuf. Selanjutnya kata tasawuf, sab itu barisan. Kenapa sab itu diambil dari kata tasawuf? Ternyata barisan ini barisan zaman dulu, barisan kaum sufi yang mempunyai iman yang kuat, jiwa yang bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam suatu berjamaah. Jadi orang-orang sufi itu kemarin itu di zaman Rasul, mereka orang yang berada di baris-baris terdepan. Inilah yang mungkin diambil dari kata-kata tasawuf saf ini. Yang lebih kita kenal ada istilah teosofia. Teosofi itu berasal dari Yunani, teo artinya Tuhan, sof itu hikmah. Jadi arti tasawuf diambil dari istilah itu yang berarti hikmah atau kearifan tentang ketuhanan. Yang keempat, supah. Nah, ini serambi tempat duduk. Jadi kata tasawuf diambil dari supah ini dilihat dari banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang dulu tempat tinggalnya di serambi masjid, yang pada saat itu Rasulullah yang membiayai hidup mereka, dan hidup mereka sangat sederhana sekali. Mereka hanya terus beribadah dan terus beribadah. Inilah yang mungkin menjadi gambaran, oh ternyata tasawuf itu adalah supah. Yang terakhir dari kata sup, bulu domba. Nah, ini pun juga karena pakaian orang tasawuf itu menggunakan bulu domba yang agak kasar, kebanyakan dari mereka seperti itu, maka ada kesan yang namanya tasawuf itu dari kata sup. Nah, inilah yang mengilhami
Harun Nasution untuk mengambil kata tasawuf itu sendiri. Anak bapak sekalian yang berbahagia, yang bapak sayangi, selanjutnya bapak akan kasih tugas ke kalian untuk lebih jelasnya apa itu tasawuf. Silahkan anak bapak sekalian untuk mencari di berbagai sumber apa itu pengertian tasawuf secara istilah. Silahkan nanti pengertian tasawuf yang dituliskan itu ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti dikumpul di meja bapak. Nah, itu tugas untuk kalian kelas 11. Jadi ingat, tugasnya adalah menginfanterisir, mencari pengertian tasawuf menurut istilah dari beberapa tokoh. Silahkan nanti, apakah nanti dari pengertian Junaid al-Baghdadi, apakah nanti dari Abu Yazid al-Bustami, apakah silahkan nanti dicari, kemudian setelah dicari dituliskan di buku tulisan masing-masing. Minimal nanti mengumpul pengertian tasawuf itu saya minta 10 pengertian. Silahkan dituliskan di buku tulis, kumpul di meja Ustadz. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.